Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di my YouTube channel Altin Story. Nah, kali ini Uni lagi pengen cemilan atau pengen ngemil, dan ini Uni mau bikin bolen pisang. Nah, ini pertama-tama mentega udah Uni cairkan dan langsung Uni masukkan pisang. Kebetulan ada pisangnya, pisang kepok yang udah super matang banget, dan yang memang pisangnya harus yang matang ya, biar lebih enak manisnya gitu. Kita goreng sampai kecoklatan. Setelah itu kita siapkan bahan A, 75 gram mentega dan 100 gram tepung terigu. Nah, kita uleni sampai kalis. Dan setelah kalis seperti ini, kita diamkan atau kita bungkus dulu dalam plastik selama 15 menit atau kita istirahatkan selama 15 menit ya. Lanjut bikin adonan yang kedua. Nah, adonan yang kedua itu 75 gram mentega juga dan 200 gram tepung terigu dan 50 gram gula halus atau gula bubuk ya. Ini setelah itu kita aduk atau kita uleni sampai bergelindir. Setelah bergelindir kita kasih sedikit air, dan jangan lupa kasih airnya sedikit aja biar dirasa-rasain aja ya. Setelah itu, setelah dikasih air, kita uleni juga sampai kalis, dan setelah kalis ini kita istirahatkan juga adonan B nya selama 15 menit juga, sama seperti adonan pertama tadi. Maaf ya, suaranya lagi serak. Dan setelah 15 menit adonan A kita bagi jadi 16 bagian. Kalau mau ditimbang juga boleh, tapi ini takar-takar aja atau kira-kira aja, dibagi jadi 16 piece. Kalau mau lebih kecil juga boleh, dibagi jadi 20 atau 18. Tapi kalau terlalu kecil juga nggak bagus juga ya jadinya. Tapi ini sebenarnya dibilang gagal nggak gagal, dibilang berhasil juga nggak berhasil, karena di sini Uni pakainya tepung terigu segitiga biru yang protein rendah. Seharusnya kita pakai tepung cakra yang protein tinggi, atau bisa cakra kembar atau merek lain sebagainya. Dan setelah itu kita bulat-bulatkan, karena ini jadinya tidak terlalu berlapis gitu kulitnya jadinya agak lembut gitu, tebal dan lembut gitu, tapi teksturnya nggak bikin tetap enak dimakan, tapi sesuai selera aja sih sebenarnya. Kalau suka yang garing dan berlapis-lapis itu sarannya pakai yang cakra kembar aja atau protein tinggi. Kalau yang kalau pakai segitiga biru ini jadi kayak kurang kalis gitu adonan keduanya ini gitu. Dan gak lupa kita bagi juga jadi 16 bagian ya. Setelah kita bagi 16 bagian juga kita bulat-bulatkan lagi, dan setelah itu kita lanjut. Dan setelah kita bulat-bulatkan, kita ambil adonan B tadi, kita gilas. Maaf di sini Uni nggak pakai rolling pin, atau karena nggak punya ya, belum punya rolling pin, jadi pakainya botol sirup bekas aja, nggak apa-apa, bekas botol sirup tuh. Setelah itu, setelah kita gilas, kita taruh bulatan adonan A ke dalamnya dan kita gilas secara perlahan, jangan terlalu kuat-kuat ya, pakai perasaan aja, karena nanti kalau terlalu kuat adonan A nya tadi itu bisa melebar atau keluar gitu, jadi nggak bagus adonannya jadinya gitu. Dan setelah itu kita bentuk bentuk dulu, kita lipat dan kita diamkan dulu selama 15 menit lagi gitu. Kita diamkan, setelah kita lipat-lipat, setelah kita gilas, kita satukan adonan yang tadi, kita diamkan dulu selama 15 menit. Ini main cepat aja ya, nggak usah lama-lama, nanti bosan nonton videonya gitu.
Dan setelah 15 menit kita gilas lagi adonan tadi yang udah kita diamkan, yang udah kita lipat. Dan di sini kebetulan Uni cuman ngisinya pakai pisang dan coklat karena nggak ada stok keju di rumah. Tapi sesuai selera aja, kalau mau keju boleh, kalau nggak pakai keju juga nggak apa-apa. Dan ini bisa jadi referensi buat jualan nih. Kalau pakai keju kan harganya jadi lebih mahal, kalau ini bisa dijual 2000-an aja nih kalau cuman pakai coklat. Dan setelah itu kita lipat. Lakukan perlahan aja, pelan-pelan ya, harus butuh kesabaran juga. Tuh, kita lipat seperti itu. Dan jangan lupa gilas dulu bagian tepi-tepinya atau bagian ujung-ujungnya, lalu kita lipatin tuh. Jadi nah itu kan kelihatan kan kurang kalis adonannya gitu, tapi nggak apa-apa, hasilnya juga bagus. Dan setelah semuanya kita lipat atau udah kita kasih isian semua, kita oven. Dan oven ini udah Uni panaskan 15 menit sebelumnya. Dipanggang dalam api yang cenderung sedang dan cenderung kecil selama 20 menit. Dan ini setelah 20 menit Uni keluarkan lagi adonan tadi atau kuenya. Uni kasih olesan, dan olesan ini Uni buat dari 1 sendok susu kental manis sama 1 kuning telur, 1 butir kuning telurnya aja ya. Dan kita oleskan semuanya, oles merata. Boleh juga pakai kuning telur dan minyak goreng, tapi di sini Uni pakai susu kental manis biar lebih gurih juga gitu ya. Nanti ada rasa-rasa gurihnya juga. Dan setelah itu kasih topping sesuai selera deh. Mau pakai keju atau pakai mesis saja boleh, terserah. Sesuai selera aja atau sesuai stok yang ada di rumah aja, yang nggak ribet-ribet, nggak harus ada ini dan harus diada-adain gitu, karena ini buat cemilan sendiri gitu ya kan. Dan setelah itu Uni panggang lagi deh selama sebenarnya kalau pakai oven tangkring itu harus sesuai itu aja sih. Dan setelah kita masukkan ini itu kita harus selalu cek dan dicek lagi, entah itu diputar gitu, karena matangnya nggak akan merata ya, walaupun meski pakai oven listrik sekalipun gitu. Nah ini setelah warnanya kecoklatan atasnya itu Uni kira udah mateng ya, udah merata semua. Tuh menul-menul ya. Alhamdulillah akhirnya jadi juga, tapi meskipun nggak terlalu sempurna gitu karena pakainya tepung segitiga biru. Nggak apa-apa deh, tuh kan kurang berlapis gitu, cuman sedikit lapisannya, tapi ini super lembut, enak, dan bikin lagi. Sekian video kali ini, terima kasih, jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share.